Jakarta adalah salah satu kota di dunia yang berkembang sangat cepat. Kota yang pernah beberapa kali berganti nama ini juga merupakan potret sebuah kota yang berkembang dan semakin besar seiring perkembangan zaman. Dan Senayan menjadi salah satu daerah di Jakarta yang mengalami laju perkembangan baik dari sisi ekonomi, sosial, dan infrastruktur yang sangat cepat dan amat dinamis. Senayan kini berdiri dengan berbagai gedung bercakar langit, inklusivitas peradaban, hingga menjadi sentra olahraga dan bisnis di negeri ini. Pada saat ini, Senayan merupakan sebuah nama kelurahan yang berada dalam Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Madia, Jakarta Selatan. Tidak serta-merta berdiri secara instan. Senayan menjadi daerah yang melewati berbagai dinamika zaman beratus-ratus tahun lamanya. Nama Senayan sendiri berasal dari nama Wangsa Naya, yang merupakan pemilik tanah terdahulu di daerah yang dinamakan sebagai Senayan pada masa kini. Nama Wangsa Naya pertama kali tercatat pada dokumen Das Register Houden in Castel Batavia terbitan tahun 1678. Wangsa Naya dicatat memiliki pangkat sebagai Kapiten Bali yang pada mulanya merupakan salah satu pasukan Kesultanan Banten yang kemudian membelot kepada VOC dan mendukung pelarian Pangeran Sumedang yang pada saat itu Kerajaan Sumedang sedang diserang oleh Kesultanan Banten, di mana pada saat itu VOC menjadi sekutu Kerajaan Sumedang dalam memerangi Kesultanan Banten. Tersebut tercatat pada laporan harian Das Register tertanggal 26 Oktober 1678 yang berisi surat dari Wangsa Naya, Sakrayuda, dan Naya Bangsa kepada Gubernur Jenderal di Batavia dan Kepala Benteng Tanjung Pura, Letnan Hendrik van der Weyden di Karawang, atas keberhasilannya dalam membantu VOC dalam menumpas perlawanan dan memerangi Kesultanan Banten pada akhir 1660-an hingga awal 1700-an. Wangsa Naya diberi hak hadiah kepemilikan tanah di area Omelanden Batavia atau area di luar benteng kota Oud Batavia oleh VOC. Daerah kepemilikan tanah Wangsa Naya mencakup daerah Kecamatan Kebayoran Baru, Kecamatan Kebayoran Lama, dan sebagian Kecamatan Tanah Abang pada masa kini. Nama Wangsa Naya pun tercatat dalam halaman 22 pada buku Surapati, Man and Legend, Study of Three Babat Tradition, bersama kedua pasukan Bali lainnya, di mana pada buku ini menjelaskan keterkaitan dan kekerabatan Wangsa Naya dengan Untung Surapati dari Bali. Jejak Wangsa Naya di Senayan kemudian tidak terdeteksi lagi selama 100 tahun lebih, hingga nama Wangsa Naya muncul kembali sebagai nama daerah, yaitu Senayan and Pecandran of Wangsa Naya pada buku Handbook for Culture and Handel Sonder Namen Hengingen terbitan tahun 1881. Pada tahun 1881, Senayan and Pecandran of Wangsa Naya sudah berstatus sebagai tanah partikulir dengan luas tanah seluas 1478 bau atau sekitar 1180 hektar pada masa kini. Land Senayan dimiliki oleh GML Bow dan disewa oleh Boyard Farm Tuyul dengan harga sewa tanah 36.000 gulden per tahun. Kelapa dan padi menjadi komoditi hasil perkebunan dari Land Senayan. Dalam sistem administrasi pemerintah kolonial tahun 1892, Land Senayan masuk dalam Kepresidenan Batavia, kota Praja Mr. Cornelis di dalam distrik Kebayoran.
Pada laporan terakhir edisi tahun 1918, dilaporkan bahwa land Senayan disewa oleh A. Drossers dengan harga sewa tanah sebesar 49.248 gulden per tahunnya. Juga turut dilaporkan bahwa land Senayan pada tahun tersebut berpenduduk sebanyak 3.111 jiwa dan memiliki komoditi perkebunan berupa kelapa, mangga, nanas, dan pala. Seiring dengan pembangunan jalur kereta api Batavia Rangkas Bitung pada tahun 1850-an oleh perusahaan kereta api Hindia Belanda pada saat itu, yaitu Staatspoorwegen, maka pada saat itu dibangun juga halte Palmerah yang kini dikenal sebagai Stasiun KRL Palmerah, di mana posisinya berdekatan dengan Senayan, sehingga memicu laju perekonomian dan pertumbuhan penduduk di land Senayan pada masa itu. Perkembangan daerah Senayan terus berlanjut saat memasuki periode pasca kemerdekaan. Dengan dimulainya pembangunan kota satelit Kebayoran pada Agustus tahun 1948 melalui surat keputusan Gubernur Jenderal Hindia Belanda pada masa itu, maka dibangunlah akses jalan dari pusat kota Batavia ke kota satelit Kebayoran melalui Senayan. Perubahan drastis wajah Senayan terjadi saat memasuki dekade 1960-an saat Indonesia dipilih sebagai tuan rumah penyelenggaraan Asian Games 1962. Pembangunan kompleks olahraga gelanggang olahraga Bung Karno, pengembangan jalan MH Tamrin Sudirman, dan pembangunan jembatan Semanggi berupa wajah Senayan yang semulanya hanya perkebunan, sawah, dan perkampungan Betawi menjadi sebuah daerah elit skala internasional. Kemegahan yang dibangun di atas tanah Senayan bukanlah tanpa kesedihan. Penduduk asli di beberapa kampung seperti area Kampung Bendungan, Kampung Petunduan, Kampung Senayan, Kampung Bendungan Udik, Kampung Mangga Monyet Kebayoran, dan Kampung Kebun Kelapa Jepang terpaksa harus digusur oleh pemerintah guna pembangunan kompleks olahraga Gelora Bung Karno dengan luas tanah 300 hektar. Penduduk asli Kampung Senayan dan sekitarnya kemudian diberikan uang pengganti rumah dan kafling tanah pengganti di daerah Tebet oleh pemerintah sebagai kompensasi penggusuran tersebut. Batik tulis Betawi dan kain mori menjadi ciri khas Kampung Senayan dan sekitarnya sejak awal 1920-an, yang kemudian ikut terdampak oleh pembangunan ini. Dahulu penjualan batik tulis Betawi dari Senayan banyak dijual di pasar Tanah Abang. Dampak perubahan sosial, kebudayaan, vegetasi, dan topografi amat dirasakan di Senayan sejak dekade 1950-an. Perbandingan kota lokasi perkampungan Betawi dengan lokasi kini, kompleks olahraga Gelora Bung Karno, bisa dilihat pada peta keluaran tahun 1959 ini. Terlihat bahwa Jalan MH Tamrin hingga Jalan Jenderal Sudirman Kebayoran sudah terbangun, namun jembatan Semanggi belum ada. Hingga pada tahun 1962 terbangunlah kompleks olahraga terbesar di Asia Tenggara pada saat itu di atas tanah Senayan dan masih terus digunakan dalam berbagai perhelatan olahraga skala internasional. Salah satunya yang terbesar adalah Asian Games 2019 lalu. Tidak hanya berhenti di situ, pada tahun 1965 melalui surat keputusan Presiden Soekarno, dibangunlah juga sebuah komplek gedung Konefu dan beralih fungsi menjadi DPR, MPR, dan DPD pada tahun 1966
seiring perubahan kebijakan politik pada masa itu. Memasuki dekade 1980 hingga masa kini, pembangunan Senayan kian marak, seperti pembangunan sejumlah gedung megah, studio TVRI, hotel-hotel, pusat perbelanjaan Senayan, dan yang paling besar adalah pembangunan sentra bisnis dan ekonomi terbesar Indonesia di sisi selatan Senayan pada awal tahun 2000-an, yaitu SCBD. Peralihan zaman mendorong Senayan terus berdinamika dalam pembangunan fisik dan perubahan kultur sosial budaya yang terus terjadi hingga masa kini. Lewat panjang Senayan menunjukkan dalam berbagai besar perjalanan sejarah modernnya, Senayan lebih sering dibangun untuk memenuhi impian para penguasa, baik penguasa politik, bahkan golongan aristokrasi uang. Fakta ini membuat seolah Senayan dianggap kurang memanusiakan para penduduk asli dan rakyat.